Aiman. Mengapa? Karena salah satunya mungkin menambahkan tadi, selain yang disampaikan oleh rekan saya Bang Vincent, bahwa barang bukti yang disita dari penyidik ini tidak ada sangkut pautnya terhadap tindak pidana atau dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Mas Aiman. Selain daripada itu, dari surat penetapan penyitaan yang ditunjukkan kepada kita, itu hanya tertera satu barang bukti, yaitu HP ya. HP Xiaomi yang akhirnya sudah disita oleh penyidik. Akan tetapi pada kenyataannya yang dilakukan penyitaan itu adalah adanya 4 barang bukti lainnya. Selain dari HP Xiaomi, yaitu Instagram Mas Aiman Wicaksono yang sudah diubah akunnya oleh Direktorat Siber, lalu email Mas Aiman, dan juga satu lagi SIM card. Dan juga SIM card, yang dimana 3 barang bukti selain handphone itu tidak ada dalam penetapan penyitaan, sehingga kami meyakini bahwa seharusnya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Mas Aiman ini adalah tidak sah. Oleh karenanya kami melakukan permohonan pra peradilan ini pada siang hari ini. Ada satu tambahan penting lagi ya. Dasar penyitaan tersebut, formalitas hukumnya adalah penetapan sita yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan undang-undang. Sedangkan selain daripada rekan yang dijelaskan rekan saya dasar penetapan sita yang digunakan oleh penyidik selain daripada hanya memperbolehkan satu barang yang boleh disita, juga ditandatangani oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan wakil ketua, bukan ketua. Jadi kita melihat ini cacat formil. Dasar penetapan sita yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan sita. Nah, itu mungkin tambahan dari ada pertanyaan? Itu Mas, yang terkait mengenai tadi salah satu yang disita oleh polisi adalah akunnya Mas Aiman. Betul. Itu sekarang akunnya itu sekarang jadi apa ya di tangan penyidik? Apakah diubah jadi keperluan pribadi atau tetap seperti itu jadi di private untuk penyelidikan atau bagaimana? Untuk akun kita nggak tahu ya. Jadi kalau akun ini tapi diganti. Memang dikuasai oleh penyidik sekarang. Jadi kita tidak bisa mengakses berkaitan dengan akun Instagram maupun email. Dan satu lagi tambahan bahwa di dalam handphone itu selain yang tadi 4 yang disita itu ada yang juga dikuasai dan diakses, bukan hanya dikuasai tapi diakses oleh penyidik adalah WhatsApp milik dari klien kami saudara Aiman Wicaksono gitu. Ada lagi teman? Ini kan penyitaan kemarin dari Krimsus ini menyatakan kalau ini sudah sesuai prosedur, tapi kemudian akun Instagram, kemudian email dan lain sebagainya itu diambil oleh mereka. Nah, mungkin indikasinya apa sih di dalam Polda Metro? Iya, tentu itu hak teman-teman penyidik ya mengatakan itu sesuai prosedur atau tidak. Namun kalau kami menilai ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi bahwa ada ketidaksesuaian prosedur sebagaimana prosedur formil dalam hukum acara kita gitu ya. Di dalam pasal 38 ayat 1 KUHP tadi sudah disinggung, itu diatur secara limitatif. Yang boleh mengeluarkan surat izin penyitaan adalah ketua pengadilan negeri setempat. Ini juga menjadi poin. Ya, kecuali kalau misalnya di dalam surat izin penetapan tersebut dicantumkan bahwa wakil ketua yang mengeluarkan ini merupakan pelaksana tugas misalnya dengan dilampirkan bukti-bukti itu. Namun ini tidak dilakukan. Nah, kalau berkaitan dengan apakah sesuai prosedur atau tidak, kalau kami justru kami menganggap ini ada ketidaksesuaian prosedur dan kita uji di dalam permohonan pra peradilan kita. Bang, kalau 2 ahli yang mau dihadirkan dalam pembuktian nanti ahli apa aja nih Bang, dan siapa gitu? Iya, pertama ini ahli hukum acara pidana ya, dan kedua ahli hukum pers yang paham tentang pers. Siapa ya Mas? Ya nanti aja, jangan sekarang. Nanti kan jangan. Bang, ini mengenai biar nanti ahlinya lebih lebih aman lah kira-kira begitu. Bang, mengenai yang WhatsApp tadi itu ada nggak sih pembuktian kalau misalnya WhatsAppnya Mas Aiman ini sempat dugaannya udah dirubah-rubah gitu, begitu udah disita oleh penyidik? Kalau diubah-ubah kita tidak tahu ya, tapi patut diduga bahwa dengan mereka menguasai dan mengakses, sedangkan mereka tidak diberikan izin dalam izin penetapan yang menurut kami izin penetapan itu pun cacat formil gitu.
Ada lagi? Bang, Tadi kan sempat disinggung diakses salah satunya WhatsApp, dan juga tadi dalam sidang juga sempat disebutkan ada pengubahan password gitu kan. Apakah hanya WhatsApp aja atau Email, Instagram. Mau dijawab? Bisa. Enggak, kalau itu tadi juga untuk apa yang diubah oleh penyidik sudah kita sampaikan dalam permohonan tadi. Jadi yang diubah itu ada 2, dari akun Instagram lalu juga dengan email. Jadi akun Instagram Mas Aiman yang lama @aimanwicaksono itu tadinya nama akunnya Aiman Wicaksono, passwordnya ada sendiri, sekarang udah diubah oleh penyidik. Lalu juga untuk email, passwordnya tadi passwordnya Mas Aiman sendiri sekarang juga sudah diubah oleh penyidik. Jadi di situ kami makanya berkali-kali kami mengutarakan bahwa penyidik telah melakukan akses terhadap akun-akun Mas Aiman gitu sih. Secara melawan hukum. Secara Ya. Bang. Ada lagi? Bang, tadi kan disebutkan bahwa bukti yang disita itu kan tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana itu. Tapi informasi yang didapat oleh Mas Aiman itu ditegaskan tidak melalui chat dan lain-lain dong berarti. Maksudnya gimana? Kan Mas Aiman itu dapat informasi dari internal Polri, sedangkan ada indikasi bahwa penyitaan ini kan untuk menggali siapa informan itu juga. Nah, kalau misalkan tidak berkaitan, berarti informasi yang didapat Mas Aiman itu nggak dari chat yang disita di WhatsApp dan lain-lain itu. Jadi gini, kalau berkaitan dengan barang bukti itu, ya memang melalui barang bukti yang disita itu, ya disitulah klien kami mendapatkan informasi dari narasumbernya, gitu ya. Namun kalau gini, ini persangkaan terhadap saudara Aiman ini pasalnya itu pasal 14 dan ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Tadi kami sudah menguraikan ada 3 unsur di dalamnya, ya, dan kalau kita lihat dari 3 unsur tersebut, sebetulnya barang bukti yang harusnya disita itu barang bukti yang berkaitan dengan pada saat penyampaian konferensi pers itu, ya. Misalnya barang bukti apakah itu misalnya mic yang digunakan gitu ya, atau tempat yang digunakan, mestinya itu yang dilakukan penyitaan. Sedangkan 4 barang bukti ini bukan alat yang digunakan oleh saudara Aiman Wicaksono untuk menyampaikan konferensi pers itu. Ini harus dibedakan, ini 2 hal yang berbeda. Nah, kira-kira begitu. Ada tambahan satu. Ya. Begini, penyidik melakukan satu penyitaan atas 4 barang dan akun serta WhatsApp. Itu tadi ditanyakan untuk menggali sebetulnya dari mana sumber berita tersebut. Sedangkan seharusnya penyidik menyadari bahwa itu dilindungi kerahasiaannya sebagai baik Mas Aiman sebagai profesi sebagai jurnalis, demikian juga narasumber yang memberikan informasi kepada jurnalis tersebut. Jadi tindakan tersebut sebetulnya makanya di dalam permohonan pra peradilan yang kita ajukan tadi, kita sebutkan tindakan tersebut melawan hukum. Nah, itulah yang coba kita mintakan pertimbangannya kepada majelis hakim. Sebetulnya bagaimana posisi penyidik, apakah berhak melakukan hal tersebut? Karena semua itu kan dilindungi oleh undang-undang pers. Nah, itu tambahan dari saya. Ada lagi tambahan? Cukup sih. Cukup. Ada izin boleh foto KTP-nya Bang. Foto? Halaman apanya kali ya? Udah pernah kirim malam mendekat pertanyaan. Kalau halaman depannya Tadi udah dibacakan kan? Terima kasih ya. Makasih Mas, makasih Bang. Ya. Tahu kan? wawancara Aiman? Oh, Bang. Aduh. Iya nggak sih? Ntar dulu.